Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryawan Hidayat. Kali ini saya eh, mendapatkan soal dari dosen saya, mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi soal ini eh, berkaitan dengan materi function atau fungsi pada pemrograman. Oke, jadi nanti saya akan mengerjakan soal tersebut sambil menjelaskannya. Oke, jadi langsung aja kita lihat soalnya. Oke, jadi ini soalnya ada dua soal. Yang pertama itu soalnya adalah saya disuruh membuat program, ya, program yang ada fungsi kalkulatornya. Jadi nanti program itu jadi nanti saya akan membuat program dimana pertama akan meminta user untuk input dua bilangan, kemudian setelah user menginputkan dua bilangan tersebut, nanti program akan memproses bilangan tersebut sesuai dengan fungsi kalkulator ini gitu. Dan soal yang kedua adalah saya disuruh membuat fungsi untuk mengubah nilai ke huruf. Oh, kayaknya ini fungsi ini kayaknya fungsi ini untuk mengubah nilai atau mengkonversi nilai ke huruf gitu. Jadi misalkan nilai 100 dikonversi ke huruf A dan seterusnya gitu. Oke, saya udah paham apa soalnya. Aja buat programnya. Saya akan menggunakan IDE Dev C++. Oh ya, di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman C++ karena itu yang diajarkan. Oke, kita akan buat satu source file untuk soal yang pertama. Oke, pertama saya akan menginclude atau mengimport library terlebih dahulu. Saya akan menggunakan library IOStream untuk input output di konsol. Itu aja dulu. Kemudian saya akan membuat function dari masing-masing operasi kalkulator. Pertama saya akan membuat function penjumlahan jumlah. Kemudian saya akan definisikan argumen dari function ini. Jadi ada dua argumen. Pertama adalah argumen bilangan 1 dengan tipe data integer, dan yang kedua adalah argumen atau parameter bilangan 2. Kemudian dalam fungsi ini saya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil operasi. Kalau di sini operasi jumlah, berarti nilai yang dikembalikan adalah nilai hasil operasi penjumlahan. Yang satu jumlah dengan bilangan 2. Oke, kemudian saya akan membuat function untuk operasi-operasi yang lainnya. Saya akan copy paste aja. Bagi plus kurang di
bagi modulus sisa bagi. Oh ya, yang bagi yang belum tahu apa itu modulus, jadi modulus itu adalah sisa bagi, sisa dari hasil pembagian. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan kasih link untuk mempelajari lebih lanjut mengenai modulus di deskripsi ya. Untuk simbol modul sendiri adalah persen, bagi yang belum tahu. Oke, selanjutnya saya akan membuat fungsi utamanya, yaitu fungsi main. Oke, kenapa di sini saya nggak menambahkan tipe datanya? Sebenarnya dengan tidak mencantumkan tipe data ini, secara default tipe datanya adalah integer, dan fungsi main itu ini saya nggak tahu ya kalau di IDE lain, tapi kalau saya menggunakan void atau tipe data yang lain, ini akan error gitu. Jadi tipe datanya untuk fungsi main ini adalah integer. Nah, yang tadi saya sudah katakan, saya akan membuat, pertama itu saya akan membuat untuk memunculkan perintah kepada user untuk menginputkan bilangan yang akan dioperasikan gitu. Pertama saya akan deklarasi dulu variabelnya, kemudian out, masukkan nilai bilangan pertama, in Oke, jadi di sini saya membuat sintaks untuk perintah kepada user untuk menginputkan bilangan yang akan dioperasikan. Oh ya, bagi yang belum tahu apa itu cout dan cin, jadi cout dan cin ini adalah fungsi yang tersedia di library IOStream untuk digunakan di konsol gitu. Untuk cout sendiri itu untuk output, jadi nanti ditampilkan di konsol, dan ini untuk input dari usernya gitu. Ini saya akan buat output lagi, jadi ini result, kita pakai bahasa Indonesia, hasil oke. Jadi di sini saya membuat output lagi, nanti yang ditampilkan di konsol yaitu hasil juga. Oh ya, yang belum tahu nline ini adalah nline, jadi setelah cout ini ditampilkan, di teks hasil ini ditampilkan, maka
teks yang selanjutnya yang akan ditampilkan itu akan ditampilkan di baris selanjutnya gitu. Nah, di bawah di hasil ini. Misalkan saya akan membuat lagi output text yang akan ditampilkan di konsol, misalkan penjumlahan add jumlah bil 1 bil 2. Oke, jadi sintaks yang ini yang ini itu untuk memanggil fungsi jumlah yang sudah kita buat sebelumnya di atas, yaitu yang ini. Nanti si fungsi jumlah ini akan mengembalikan nilai yang hasil dari penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Dan nanti nilai yang dikembalikan oleh fungsi jumlah ini langsung ditampilkan di konsol di samping teks penjumlahan ini. Oke, saya copy paste aja untuk operasi-operasi yang lainnya. Oh ya, bagi yang belum tahu apa fungsi dari /backslash t ini berfungsi untuk memberikan spasi tab, beberapa spasi agar lebih menjorok gitu. Biasanya sih satu tab itu biasanya 7 spasi atau 8, tapi ada juga yang 4 spasi, tergantung sih. Saya rasa ini sintaksnya, programnya udah selesai. Saya akan compile ini. Oh ya, saya akan save dulu. Voice. Untuk yang belum tahu shortcut untuk mengcompile program plus di Dev C++, itu gampang aja, tinggal tekan tombol F11, akan otomatis mengcompile program yang telah kita buat gitu. Oke, jadi saya akan save dulu ini, kemudian apa nih, cout is not declared in the scope. Std cout, harus pakai std. Supaya std ini tidak ditulis berulang-ulang, ada sebuah cara yang bisa mereduksi hal itu. Kita bisa menggunakan sintaks ini, using namespace std. Jadi dengan menggunakan sintaks ini kita gak perlu menulis std.2 dua kali yang kayak tadi itu berulang kali gitu. Jadi kita hanya menulis cout seperti ini.
kita nggak perlu menulis std lagi. Sebenarnya saya kurang tahu sih apa std.2.2 itu. Jadi di sini ada error mengharuskan kita menggunakan std. Kita coba aja dulu. Kita compile lagi. Oke, programnya sudah jalan. Dan yang pertama muncul adalah perintah kepada user untuk masukkan bilangan pertama. Misalkan saya masukkan bilangan 10, kemudian bilangan kedua berapa ya, 2 misalkan. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi itu penjelasan dan pengerjaan soal yang pertama. Sekarang saya akan lanjutkannya ke soal yang kedua, membuat program file yang baru. Seperti biasa saya akan include atau import library iostream, kemudian using namespace std start. Oke. Sekarang membuat fungsi untuk merubah nilai ke huruf. Di sini saya akan membuat fungsi dengan tipe datanya string. Untuk pertama saya akan mengimport atau include library string supaya bisa menggunakan tipe data string versi membuat fungsi bernama konversi dengan argumen atau parameter tipe datanya integer dan nama argumennya adalah i. Nah, setelah itu saya akan membuat apa namanya itu fungsi, membuat sintaks if else, if nilai dari 100 sampai 85. Return else if -70 aja. Return b titik koma else if mari aja. Return check if nilai belum return d if
PE 0 dan apabila nilainya besar dari 0 dan nilainya kurang dari 3,39, maka nilai yang di return adalah E. Jadi ini maksudnya dari nilai apabila nilainya 0 sampai 39. Else return atau range aja lah ya. Ini bentar. Else if nilai lebih dari 100, return out of range juga. Oke, saya buat fungsi untuk konversi dari nilai ke huruf. Selanjutnya saya akan membuat fungsi main. Seperti biasa, saya akan mendeklarasikan variabel bilangan yang akan diinput atau nilai yang akan diinput, kemudian cout bukan in nilai. Saya akan buat output text output hasil konversi. Oke, saya rasa ini udah cukup. Saya akan uji coba. Saya akan simpan terlebih dahulu. Dua. Saya akan simpan terlebih dahulu programnya, kemudian compile and run. Oke, programnya tidak ada yang error. Saya akan masukkan misalkan 0 tandanya E. Kita compile lagi, misalkan 100, konversinya A. Saya akan membuat sebuah looping untuk memasukkan nilai supaya saya bisa tes program ini dengan masukkan nilai yang berbeda, tapi saya nggak perlu menutup terus menjalankan ulang programnya gitu. Untuk melakukan itu saya akan membuat sebuah looping dan mendeklarasikan variabel flag dengan nilai awal 1, kemudian di sini saya akan
menampilkan pertanyaan kepada user gitu, apakah mau ditambah lagi input nilainya atau mau input nilai lagi. Masukkan nilai kembali, jawab dengan yes atau no. In start. Oke, jadi di sini saya membuat output atau pertanyaan ke user, apakah mau memasukkan nilai lagi, kemudian jawaban dari user saya tampung di variabel jawab dengan tipe data string. Kemudian saya akan olah jika jawab sama dengan yes, no aja, jawab n nya ke flag berubah. Oh, nggak usah. Oke, jadi di sini alurnya kayak gini. Pertama kali program dijalankan, flag yang pertama adalah 1. Flag itu maksudnya adalah tanda ya, dengan nilai 1. Di sini jika atau ketika tanda atau flagnya bernilai 1, maka masuk ke dalam kurung while ini atau menjalankan program-program yang dalam kurung while. Kemudian user diminta untuk memasukkan nilai. Kemudian setelah user memasukkan nilai tersebut akan ditampung di variabel nilai dengan tipe data integer. Kemudian program akan membuat output atau menampilkan output hasil dari konversi nilai yang telah dimasukkan oleh user. Setelah itu program akan menanyakan ke user apakah mau memasukkan nilai lagi, dan jawaban user akan ditampung di variabel jawab yang dengan tipe data string. Setelah itu apabila jawaban dari user adalah no atau no n dengan capital, maka flagnya akan dirubah, nilai flagnya atau nilai tandanya dirubah menjadi 0. Ini akan membuat program keluar dari looping while ini. Apabila jawaban user adalah yes, maka nilai flag akan tetap 1. Jadi apabila nilai flag akan tetap 1, maka program akan
kembali lagi ke awal, akan looping lagi ke awal untuk meminta user memasukkan nilai kembali. Oke, jadi seperti itu. Saya akan tes ini. Oh, di koma. Oke, nilai 100. Yes. Nilai dan 101 range, betul. Dan lagi ya, dan 85 di A, betul. B lagi 9 D lagi 39 E lagi 20 E 0 100. Oke, jadi N. Oke, jadi seperti ini programnya. Saya rasa ini sudah bisa menjawab soal yang kedua ini. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.